Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khofifah Nur Aini dan teman saya yang bernama Muhammad Haris Ramadhana. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami berterima kasih atas bantuan dan kesempatan kesehatan yang diberikan Tuhan kepada kami, sehingga kami dapat mempresentasikan tugas kami. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul Implementasi Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Perdagangan Internasional di Indonesia. Sebelumnya, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rita Ambarwati Sukmono, SE, MMTDR. Terima kasih telah memberi kami kesempatan untuk tampil menguraikan materi presentasi tentang sinergi kebijakan fiskal dan moneter dalam penanganan pandemi. Mari kita mulai dari latar belakang yang mendasari kami untuk terlibat dalam penelitian selama 2 minggu kemarin. Sinergi kebijakan fiskal dan moneter dalam penanganan pandemi. Penerapan kebijakan moneter dan fiskal di Indonesia. Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal adalah dua kebijakan yang diterapkan di Indonesia. Keduanya memiliki pengaruh terhadap perekonomian dan juga usaha yang sedang berkembang. Selanjutnya, kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasokan uang di dalam perekonomian negara. Kebijakan moneter diatur sedemikian rupa untuk membantu mengatur variabel ekonomi makro, misalnya seperti inflasi dan juga pengangguran dalam suatu negara. Sebenarnya kebijakan moneter juga ditetapkan oleh masing-masing negara, tetapi kebijakan tersebut berbeda-beda satu sama lain tergantung kondisi negara tersebut. Tapi, kebijakan moneter memiliki tujuan yang sama di setiap negara, yaitu 1. Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. 2. Kesempatan kerja. 3. Kestabilan harga. 4. Keseimbangan neraca pembayaran. Sedangkan kebijakan fiskal yaitu kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengelola dan mengarahkan kondisi ekonomi ke arah yang lebih baik atau yang diinginkan. Caranya adalah dengan mengubah atau memperbaharui penerimaan atau pengeluaran pemerintah. Pengendalian pengeluaran pemerintah bisa sangat membantu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal sangat erat hubungannya dengan ekonomi makro. Alasannya, kebijakan fiskal adalah mengelola perekonomian suatu negara dan juga pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Kemudian, tujuan dari kebijakan fiskal itu sendiri adalah: pertama, mencapai kestabilan perekonomian nasional. 2. Memacu pertumbuhan ekonomi. 3. Mendorong laju investasi. 4. Membuka kesempatan kerja yang luas. 5. Mewujudkan keadilan sosial. 6. Mengurangi pengangguran. Kebijakan moneter dan fiskal di Indonesia. Penerapan kebijakan moneter dan fiskal tergantung dari bagaimana kondisi perekonomian suatu negara. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor. Untuk itulah kebijakan fiskal dan moneter diperlukan agar bisa mengelola perekonomian negara agar tetap terkondisikan. Kebijakan moneter yang diterapkan di Indonesia diantaranya adalah: yang pertama, kebijakan operasi pasar terbuka. Yang kedua, kebijakan diskonto. Yang ketiga, kebijakan cadangan kas. Yang keempat, kebijakan kredit ketat. Yang kelima atau yang terakhir, kebijakan dorongan moral. Kebijakan moneter dan fiskal bagi dunia usaha. Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal diterapkan di Indonesia
untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang sedang atau mungkin terjadi. Tentu saja pengaruh ekonomi ini akan berdampak dalam dunia usaha juga. Perputaran ekonomi berasal dari terjadinya transaksi bisnis baik UKM maupun korporasi. Jadi, pemilik usaha perlu menyadari perubahan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yang terjadi. Pengaruh yang dirasakan secara langsung adalah berkurangnya transaksi yang terjadi. Contohnya, saat pandemi berlangsung, penjualan bisnis baik UKM maupun korporasi menurun drastis. Pemerintah yang berjuang untuk mengembalikan perekonomian juga mulai kesulitan. Sehingga pemilik bisnis harus memutar otak agar bisnis bisa bertahan selama pandemi. Sebenarnya, kebijakan moneter atau fiskal seperti apapun yang diterapkan, semua tergantung dari bagaimana pemilik bisnis mengelola bisnisnya. Karena bisnis seharusnya bisa beradaptasi dengan situasi yang terjadi agar bisa tetap bertahan dan tidak mengalami kebangkrutan yang bisa menimbulkan angka pengangguran bertambah. Di sini saya membahas praktik kebijakan fiskal yang diterapkan di Indonesia, terutama selama masa pandemi COVID-19 ini. Akibatnya, intensitas transaksi dan interaksi antar warga pun menjadi sangat berkurang. Imbasnya sudah barang tentu ke sisi perekonomian warga. Awalnya, efek anjloknya kehidupan ekonomi warga dirasakan secara lokal setempat. Namun, lambat laun dampak negatif pandemi mulai menjalar ke perekonomian nasional. Jika tidak cepat diambil langkah-langkah pemulihan yang sangat drastis oleh pemerintah, boleh jadi negeri kita dapat mengulang kembali kejadian krisis ekonomi yang pernah mendera lebih dari 2 dekade lalu. Bahkan potensi krisis saat ini justru bisa lebih parah ketimbang tahun 1997, karena sudah menyangkut keselamatan jiwa manusia atau kesehatan. Pemerintah memandang bahwa penyebaran pandemi COVID-19 dapat memberikan dampak dan mengancam pertumbuhan ekonomi, antara lain karena menurunnya penerimaan negara serta ketidakpastian ekonomi global. Untuk itu diperlukan kebijakan dan langkah-langkah luar biasa atau extraordinary di bidang keuangan negara, termasuk di bidang perpajakan dan keuangan daerah, serta sektor keuangan tidak perlu menunggu lama. Pada tanggal 31 Maret, pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah mengganti Undang-Undang atau Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan. Maksud dari Perpu 1 2020 adalah untuk mengatur sekaligus memberikan landasan hukum yang cukup bagi tindakan pemerintah dan lembaga-lembaga terkait guna mengatasi kondisi mendesak dalam rangka penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional akibat pandemi COVID-19 dengan fokus pada belanja kesehatan, jaring pengaman sosial, serta pemulihan dunia usaha yang terdampak. Lalu, pemerintah memiliki parameter bahwa jika diperkirakan penurunan pertumbuhan ekonomi mencapai 4% atau lebih rendah, tergantung pada seberapa lama dan parah penyebaran pandemi COVID-19 mempengaruhi atau bahkan melumpuhkan kegiatan rakyat dan aktivitas ekonomi. Maka sudah saatnya diambil langkah-langkah luar biasa guna menyelamatkan keuangan negara dan sistem keuangan. Kurang dari 2 bulan sejak Perpu tanggal 1 tahun 2020 berlaku, pemerintah bersama DPR sepakat untuk mengesahkan Perpu tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 yang mulai berlaku 18 Mei 2020. Dengan peningkatan status dari Perpu menjadi undang-undang, tentu upaya pemerintah melakukan penyelamatan keuangan negara dan sistem keuangan menjadi semakin mudah sebab telah memperoleh dukungan politik yang kuat dari parlemen.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 sebenarnya berisi dua domain kebijakan di bidang ekonomi sekaligus, yaitu kebijakan fiskal dan moneter. Hal ini menunjukkan bahwa telah ada sinergi dan koordinasi yang baik antara otoritas fiskal dan otoritas moneter di tanah air. Keduanya memiliki pandangan yang sama bahwa pandemi COVID-19 berpotensi mengancam perekonomian negara sehingga harus dihadapi bersama-sama dan saling dukung antar satu kebijakan dengan kebijakan lainnya. Kebijakan fiskal menyangkut bidang keuangan negara sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut yang meliputi kebijakan pendapatan negara, termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara, termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, dan kebijakan pembiayaan. Sedangkan kebijakan moneternya terkait dengan stabilitas sistem keuangan meliputi kebijakan untuk penanganan permasalahan lembaga keuangan yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. Di sektor keuangan negara, pemerintah dengan kewenangan di bidang anggaran dan pembiayaan antara lain meliputi dapat menetapkan batas defisit anggaran menjadi lebih besar daripada yang berlaku saat situasi normal, menyesuaikan besaran belanja dan pergeseran anggaran agar lebih fleksibel, menerbitkan surat utang negara khusus penanganan COVID-19, menetapkan sumber-sumber pembiayaan anggaran, dan mengutamakan alokasi penggunaan anggaran untuk kegiatan tertentu atau refocusing. Untuk kebijakan di bidang perpajakan, pemerintah dapat melakukan hal-hal menyesuaikan tarif PPh, badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap, menetapkan perlakuan perpajakan dalam kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSI, memperpanjang waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan, dan memberikan fasilitas kepabeanan dalam rangka penanganan kondisi darurat serta pemulihan dan penguatan ekonomi nasional. Pemerintah juga diberikan tugas untuk melakukan upaya pemulihan ekonomi nasional. Tugas ini terimplementasi dalam bentuk penerbitan peraturan pemerintah atau PP yang sekaligus menjadi dasar bagi pemerintah untuk menjalankan program pemulihan ekonomi nasional atau PEN. PP tersebut diantaranya mengatur bahwa pemerintah dapat melakukan program pemulihan ekonomi melalui pengalokasian belanja negara, yang salah satunya adalah dengan memberikan subsidi bunga bagi kelompok pelaku usaha ultramikro, mikro kecil dan menengah yang terdampak COVID-19 dan telah melakukan restrukturisasi kreditnya pada perbankan, Bank Perkreditan Rakyat atau BPR, serta perusahaan pembiayaan. Pembiayaan program PEN dapat bersumber dari APBN dan atau sumber lainnya. Program PEN ini pada dasarnya bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha, baik di sektor real maupun sektor keuangan, termasuk kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Pada tatanan manajemen pemerintahan, guna memastikan program PEN berjalan dengan tujuannya, telah diatur prinsip pelaksanaan program PEN dalam PP 23/2020 yang terdiri atas asas keadilan sosial sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, mendukung pelaku usaha, menetapkan kaidah-kaidah kebijakan yang penuh kehati-hatian, serta tata kelola yang baik, transparan, akseleratif, adil, dan akuntabel, tidak menimbulkan moral hazard, dan adanya pembagian risiko dan biaya atau cost and risk sharing antar pemangku kepentingan. Kesimpulan dari penjelasan di atas terlihat bahwa
Dalam praktik penerapan kebijakan fiskal di Indonesia, peran anggaran atau APBN sangatlah dominan. Tak terbayangkan apabila tidak ada dukungan dana APBN, dapat dipastikan kebijakan fiskal akan lumpuh alias tidak dapat diimplementasikan. Dalam situasi penanganan dampak pandemi COVID-19 sekarang ini, di mana dapat dikatakan bahwa sektor ekonomi sedang sekarat, maka asupan yang paling bergizi meningkatkan daya beli masyarakat adalah melalui bantuan langsung tunai dan modal usaha rakyat. Lagi-lagi bantuan itu memerlukan fresh money yang mau tak mau sangat mengandalkan kas negara dari APBN. Jadi dapat disimpulkan bahwa peranan anggaran dalam pelaksanaan kebijakan fiskal sangatlah penting. Demikian isi presentasi kami kali ini. Kami berharap presentasi yang kami berikan dapat bermanfaat bagi audiens, dan semoga apa yang kami katakan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika kami merasa ada kekurangan dan kesalahan, kami minta maaf, karena kesempurnaan benar-benar hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.